Halo, selamat malam pemirsa dan menyaksikan program talk show baru Metro TV Kontroversi. Debat berisi tanpa basa-basi bersama saya Zilvia Iskandar. Pada episode perdana ini kami mengangkat kontroversi yang timbul akibat pemecatan 57 pegawai KPK karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Berbagai reaksi negatif publik tertuju pada KPK hingga Presiden Jokowi. Kontroversi tersebut memasuki babak baru manakala Kapolri menyatakan bersedia menerima 57 mantan pegawai KPK untuk mengabdi di institusi Polri. Akankah gayung bersambut? Inilah kontroversi selengkapnya. Mantan pegawai KPK dibuang sayang. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Memberhentikan dengan hormat kepada 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September tahun 2021. Pemirsa, sudah hadir di Grand Studio Metro TV mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Supradiono. Selamat malam Mas Giri. Berikutnya peneliti ICW Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, selamat malam. Dan kemudian ada Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, ada Pak Petrus Celestinus. Selamat malam Pak Petrus. Dan juga ada anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Arsul Sani. Pak Arsul, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan melalui sambungan Zoom pemirsa telah bergabung Karopenmas Divisi Humas Polri, ada Brigjen Pol Rusdi Hartono. Selamat malam Pak Rusdi. Selamat malam Mbak Zilvia, selamat malam para narasumber. Oke, semuanya sudah berkumpul. Sebelum kita mulai dialog, saya akan memberikan sebuah ulasan berikut ini. Pemirsa, 30 September 2021 menjadi peringatan G30S TWK. 57 pegawai KPK atau yang sekarang sudah jadi mantan resmi dipecat dari lembaga anti rasuah. TWK atau tes wawasan kebangsaan yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah biang kerok yang menyingkirkan 57 pegawai KPK. Nggak main-main loh, Direktur, Deputi, Kabiro, Kasatgas penyidik sekelas Novel Baswedan hingga pegawai yang bergelar Raja OTT sekalipun terhempas. Meski Ombudsman Komnas HAM telah menyatakan TWK itu cacat administrasi, ada 11 pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK, nyatanya pimpinan KPK, bahkan Presiden yang diharapkan bisa mengintervensi tidak bergeming bos. Kontroversi terus bergulir sampai akhirnya gak disangka-sangka Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menawarkan untuk merekrut 57 mantan pegawai KPK yang katanya gak lolos TWK untuk jadi ASN di Polri. Para mantan pegawai KPK yang dipecat menyatakan tawaran Kapolri tersebut semakin menegaskan bahwa TWK itu bermasalah. Lah kalau memang 57 pegawai KPK dinyatakan tidak layak menjadi ASN di KPK, kenapa malah ditawari jadi ASN di Polri? Lantas pemirsa, di mana ujung kontroversi ini? Apakah tawaran akan disambut? Bagaimana pula nasib pemberantasan korupsi di KPK? Apakah betul pemecatan 57 pegawai KPK adalah upaya menggerogoti KPK dari dalam? Saya akan membahasnya bersama dengan para narasumber sesaat lagi. Ya, ini mungkin hari terakhir bagi kita dan kita akan kembali seperti Anda dan harapannya bisa berjuang untuk berantas korupsi lagi. ...56 orang yang tidak lulus dan dia tidak dilantik menjadi ASN KPK untuk bisa kita tarik, kemudian kita rekrut untuk menjadi ASN Polri. Baik, saya akan langsung mulai dari Mas Giri. Mas Giri, Senin kemarin teman-teman dari ex-pegawai KPK sudah bertemu dengan Polri. Apa yang dibahas Mas Giri? Ya, kurang lebih membahas kelanjutan dari pidato Bapak Kapolri dan saya pikir itu tahap awal yang cukup bagus. Dihadiri oleh 3 kadif dan 1 staf ahli. Dan saya pikir akan dilanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, Mbak. Karena kita membutuhkan regulasi, skema juga, kemudian apa yang ideal
dan bagus untuk Republik ini. Karena jangan sampai kehadiran kita di Polri itu justru menimbulkan kontroversi lagi. Ya. Jadi jangan sampai misalkan lahan orang juga ya, menjadi bagian dari 57 pegawai ini. Dan saya pikir kita harus menyelesaikannya secepat mungkin karena rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM itu sebelum 30 Oktober harus dilakukan pelantikan terhadap 75 pegawai ini. Mas Giri, kalau berjalan kondusif, apakah itu berarti teman-teman sekarang kecenderungannya akan menyetujui atau mengambil tawaran dari Kapolri ini? Tentu kita akan melihat secara detail, Mbak, tawaran semacam apa. Apakah SN murni layaknya seperti ASN yang lain, atau memang ada penugasan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, bahwa akan membantu dalam PEN, dana COVID, sektor-sektor strategis. Saya pikir ini tantangan, dan ini kalau menjadi tugas negara, kenapa tidak? Tetapi kita lihat sendiri, jangan sampai kemudian mesin yang CC-nya tinggi ini ditaruh di yang bawah itu. Misalkan mesin Ferrari ditaruh di bajai. Sayang sekali. Jadi kalau misalnya downgrade, jabatannya itu downgrade, tidak mau? Jadi bukan isu jabatan, tapi kontribusi, Mbak. Jadi 8 kasatgas penyidik dan penyelidik ini yang biasa menangani kasus-kasus besar, kalau tiba-tiba harus jadi tukang cap misalkan, atau misalkan melakukan yang clerical kan sayang. Negara ini sudah investasi banyak. Saya langsung tanya ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, sebetulnya apa tawaran yang diberikan kepada 57 ex-pegawai KPK ini? Konkretnya seperti apa, Pak Rusdi? Baik Mbak Zilvia, tentunya itikat baik dari Polri melalui Bapak Kapolri dengan melihat situasi yang berkembang sampai sekarang ini. Polri menawarkan satu solusi terhadap permasalahan yang sekarang ini terjadi di KPK dan juga rekan-rekan ex pegawai KPK itu sendiri. Kenapa Polri yang harus menawarkan solusinya, Pak Rusdi? Nah, ini merupakan satu langkah bijak dari Bapak Kapolri. Melihat satu fenomena sekarang di masyarakat, permasalahan ini, Kapolri dengan kebijakannya menawarkan salah satu solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Besar harapan dengan penawaran solusi ini bisa menjadi jalan keluar daripada permasalahan sekarang, khususnya dengan rekan-rekan ex pegawai KPK itu sendiri. Apakah Kapolri diperintah oleh Presiden untuk menawarkan solusi ini? Sekali lagi tidak, ini merupakan murni daripada itikat baik Polri melalui Bapak Kapolri. Sehingga itikat baik ini disampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menyetujui itikat baik dari Bapak Kapolri ini untuk merekrut rekan-rekan ex pegawai KPK itu. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Kurnia. Anda yakin bahwa ini adalah langkah inisiatif, langkah bijak dari Kapolri? Ya, sebelum masuk ke sana, penting kita dudukkan persoalan soal TWK ini ya. Kita tahu selama 4 bulan terakhir, teman-teman 75 atau 57 sudah banyak melakukan perlawanan atas biang kerok pimpinan KPK yang mengakibatkan situasi hari ini. Setidaknya Kenapa Anda bilang pimpinan KPK? Ya, karena tes wawasan kebangsaan itu memang sah atau konstitusional berdasarkan putusan MK dan Mahkamah Agung, tapi penyelenggaraannya yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan sejumlah lembaga negara lain berdasarkan temuan Ombudsman dan Komnas HAM. Yang ingin saya katakan adalah seluruh lembaga yang mengeluarkan putusan terkait tes wawasan kebangsaan bukan bermuara pada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, tapi bermuara pada Presiden Joko Widodo. Maksudnya bagaimana itu? Temuan Komnas HAM, Ombudsman itu meminta agar Presiden memulihkan nama baik 57 pegawai KPK dan mengangkat mereka sebagai ASN di KPK. Tapi tadi dari kepolisian mengatakan ini bukan inisiatif dari Presiden. Iya. Maka dari itu Malahan Kapolri yang akhirnya melaporkan kepada Presiden. Maka dari itu ICW sejak awal Presiden melempar tanggung jawab kepada Kapolri. Harusnya Presiden tampil menjelaskan langsung. Karena kalau saya cermati pernyataan dari Pak Kapolri pada saat di Papua beberapa waktu lalu, Kapolri yang mengirimkan surat kepada Presiden. Ya. Baru Presiden meng-ACC ide dari Kapolri tersebut. Harusnya Presiden tampil. Kenapa? Tadi VT Metro TV sudah menjelaskan. 17 Mei Presiden gagah betul mengatakan TWK tidak boleh jadi dasar pemberhentian. Loh sekarang bawahannya
BKN dan pimpinan KPK memberhentikan, tidak mendengarkan ucapan dari Presiden. Oke. Apa tindak lanjut dari itu ya harusnya Presiden yang bersikap. Benarkah Presiden lempar tanggung jawab sehingga Kapolri yang mengambil inisiatif, Pak Arsul? Saya bukan jubirnya Presiden, tapi saya ingin menjelaskan dalam konteks pemahaman yang wajar saja, ya. Jadi kalau dikatakan Presiden melempar tanggung jawab juga menurut saya berlebihan, ya. Bahwa kita melihat Presiden itu adalah sebagai pimpinan dari katakanlah rumpun kekuasaan eksekutif, ini kan di bawahnya juga ada para pembantu, ada juga ya semua pejabat lah yang Para itu adalah di pembantunya bawah tidak Presiden. mengindahkan apa yang disampaikan Presiden pada bulan Mei lalu. Jadi seperti ini, ya itu faktual. Jadi kalau teman-teman elemen masyarakat sipil seperti Mas Kurnia berpendapat bahwa katakanlah ya, yang menjadi pimpinan KPK, kemudian BKN tidak mendengarkan, tidak melaksanakan apa yang tanggal 17 itu disampaikan oleh Presiden, itu wajar. Ya, memang idealnya seperti itu. Tetapi kan kemudian hal yang ideal itu kan tidak terjadi. Nah karena Salah itu. siapa itu tidak terjadi? Nah kalau itu kan mesti ditanya ke pimpinan KPK dan pimpinan BKN. Saya kan tidak bisa menjawab itu. Ya kalau itu kenapa tidak bisa terjadi. Tetapi yang saya pahami tentu ya karena kan kami yang ada di Senayan tentu dengan para pejabat yang menjadi katakanlah jajaran atau bawahannya Presiden. Oke. Itu kan berkomunikasi. Yang komunikasinya itu adalah bahwa yang ada di lingkaran pemerintahan itu juga memikirkan ini. Di luar katakanlah pimpinan KPK, Kemenpan RB dan BKN. Nah, kemudian saya dari apa yang dibicarakan oleh sejumlah katakanlah lingkaran pemerintahan ini mengerucut pada apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri itu tadi. Baik, Nah, saya ingin tanya itu. lagi ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, jadi setelah dipecat tapi dibuang sayang nih, apakah ini langkah kompromi, Pak Rusdi? Yang jelas dari Polri sendiri, Mbak Zilvia, melihat ke depan, ya rekan-rekan mantan dari KPK ini juga memiliki masa depan. Mari sama-sama Polri membuka ruang seluas-luasnya, mengajak rekan-rekan mantan pegawai KPK tersebut bergabung bersama kami, bergabung bersama Polri, mengabdikan diri untuk negeri yang kita cintai. Polri melihat ke depan, Mbak Zilvia. Melihat ke depan, tapi apakah tidak melihat bahwa mereka ini sudah dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan? Itu suatu realita. Tetapi di Polri sendiri tentunya bagaimana proses rekrutmen itu sedang dirumuskan, ya. Tentunya tim sedang bekerja, bagaimana proses ini, yang pasti proses dilakukan dengan mempertanggungjawabkan aspek hukumnya. Tidak ada undang-undang atau aturan-aturan yang dilanggar dengan merekrut kembali rekan-rekan mantan pegawai KPK ini. Oke, Pak Petrus, Anda mengatakan keputusan KPK memberhentikan 57 pegawai KPK itu sudah tepat karena KPK hanya melaksanakan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Lalu kalau Kapolri sekarang mau merekrut, itu berdasarkan landasan hukum yang mana? Kita akan bahas nanti pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.